bilang berubah pikiran gitu. Aku nggak jadi deh. Loh, kenapa? Udah kamu aja. Hah, nggak bisa dong, ini kan udah dekat, aku udah janji, nggak enak dong. Kalau misalnya emang tadi awalnya nggak boleh, aku nggak kesini. Ya, terus dia kayak, ya nggak apa-apa, aku nggak ikut, aku malas ah. Lagian kan harusnya kamu sama aku, kenapa malah sama orang lain? Halo semuanya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kali ini, kita akan membahas pengalaman tak mengenakan yang dialami Fuji. Sebuah kejadian yang membuatnya menangis karena dibentak oleh seseorang yang dekat dengannya. Siapa pria ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa cerita ini bisa membuat netizen begitu heboh? Mari kita simak kisahnya sampai habis. Gue kasihkan ngobrol, terus gue liat, oh miss callnya banyak. Terus bilang, halo ya, kamu nih kemana aja sih? Gue bilang, hah? Ya maaf. Yaudah nih, udah. Terus udah masuk ke mobil, gue diem aja kan. Maaf ya, lama. Hari itu, Fuji tengah menikmati liburannya di sebuah kota. Ia sedang bersantai, menikmati waktu yang jarang ia dapatkan di tengah kesibukannya. Udara sejuk, suasana kota yang ramai namun tetap nyaman membuat Fuji benar-benar merasa rileks. Ia ingin menikmati momen itu tanpa gangguan, tanpa masalah. Namun, tanpa ia duga, hari yang awalnya tenang berubah menjadi momen yang paling tidak ia lupakan. Seorang pria yang sedang dekat dengannya rela menempuh perjalanan jauh. Ia naik kereta selama 5 jam demi menemui Fuji. Sebuah pengorbanan yang jelas menunjukkan betapa ia ingin menghabiskan waktu bersama. Ketika mereka akhirnya bertemu, segalanya terasa begitu hangat dan menyenangkan. Mereka tertawa, bercanda, berbicara tentang banyak hal, menikmati kebersamaan yang mungkin tidak bisa sering terjadi. Fuji merasa nyaman. Ia merasa perjalanannya kali ini akan menjadi salah satu perjalanan yang paling berkesan. Namun seperti kata pepatah, tidak semua kebahagiaan berlangsung lama. Saat sedang asyik berbincang, Fuji mendapat ajakan dari seorang teman untuk nongkrong. Sebagai sosok yang menghargai hubungan sosialnya, ia pun bertanya kepada pria itu apakah ia boleh pergi. Dan jawabannya, ya gak apa-apa, aku gak ikut lah, aku males. Jawaban yang terdengar santai. Tidak ada tanda-tanda kemarahan atau keberatan. Fuji pun berpikir semuanya baik-baik saja. Ia pun berangkat menemui temannya, sementara pria tersebut memilih menunggu di mobil. Namun, ada satu hal yang Fuji lupa. Ponselnya dalam mode Do Not Disturb, DND. Ia tidak menyadari bahwa ada banyak panggilan tak terjawab dari pria itu. Ketika akhirnya kembali ke mobil, suasana berubah drastis. Tidak ada lagi kehangatan seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba, kamu tuh harusnya sadar dong, waktu kita ini gak banyak. Suara bentakan itu membuat Fuji terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak menyangka pria itu akan berbicara dengan nada seperti itu kepadanya. Ia merasa seperti sedang disalahkan atas sesuatu yang bahkan tidak ia sadari. Loh, kan tadi katanya boleh. Kata Fuji mencoba memahami situasi. Tapi pria itu tampaknya semakin kesal. Ya, harusnya kamu peka dong. Fuji semakin bingung. Peka? Bukankah tadi ia sudah meminta izin? Bukankah tidak ada larangan? Tapi sekarang, semua itu berubah menjadi kemarahan. Dan disitulah, Fuji tidak bisa lagi menahan air matanya. Aku tuh gak pernah dibentak, ucapnya pelan. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Abang-abangnya, meskipun tegas, tidak pernah membentaknya. Kalaupun ia salah, mereka hanya mengomel dengan nada yang masih bisa diterima. Tapi kali ini berbeda. Fuji ingin marah, ingin membalas dengan suara yang sama. Tapi ia tahu, membalas dengan amarah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi, ia memilih diam. Teman-teman, kalau kalian ada di posisi Fuji, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan membalas bentakan itu? Atau memilih diam seperti Fuji?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah menarik lainnya. Malam itu, Fuji merenung. Ia tahu bahwa jika dibiarkan, kejadian ini bisa terulang lagi. Maka, keesokan harinya, ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan pria itu. Aku nangis semalam. Aku gak pernah dibentak. Aku gak suka cara kamu ngomong kayak gitu. Ia berharap kata-katanya bisa menjadi peringatan. Bahwa dalam hubungan apapun, saling menghormati adalah hal yang utama. Namun, di luar sana, netizen sudah mulai berspekulasi. Mereka mencoba menebak siapa pria yang dimaksud oleh Fuji. Dan di antara banyak nama, ada satu yang paling sering disebut, Asnawi Mangku Alam. Kebetulan, saat kejadian ini berlangsung, Asnawi juga sedang berada di Korea. Banyak yang ingat bahwa ia sempat bertemu dengan Awkarin, dan Fuji pun berada di sekitar waktu dan tempat yang sama. Fix Asnawi. Pas dia ke Korea ketemu Awkarin. Tulis seorang netizen. Namun, tidak sedikit pula yang membela Asnawi. Mereka menilai bahwa Fuji memang kurang peka terhadap perasaan pria tersebut. Gue juga kalau jadi si cowok bakal sebel sih. Udah naik kereta 5 jam, rental mobil, malah ceweknya ketemu orang lain. Tulis seorang netizen. Tapi ada juga yang menyoroti perbedaan budaya dan cara bicara. Beberapa netizen berpendapat bahwa orang Makassar memang memiliki gaya bicara yang terdengar lebih keras, meskipun sebenarnya tidak berniat membentak. Mohon maaf nih ya, Asnawi kan orang Makassar ya, ngomong biasa aja udah kenceng dia, ujar salah satu komentar. Dan akhirnya, klarifikasi pun datang langsung dari Asnawi dan Fuji. Dalam siaran langsung di TikTok, Asnawi menegaskan bahwa mereka hanya berteman. Fuji pun meminta netizen untuk berhenti menjodoh-jodohkan mereka. Udah gak usah komen yang itu juga namanya. Ya, alhamdulillah. Cukup dengan perjodohan ini ya. Sama siapa? Cukup ya, udah, tolong ya. Woi. Woi, tuh Gimana makanya. lu? Gue jadi gak bisa baca komen nih. Cukup ya woi. Stop aja. Komen yang nama itu juga. Jodoh-jodohnya. Gue udah cukup ya. Gue udah gak mau di komen nama itu juga. Saya sama dia cuman teman. Tuh, gue sebut ya. Ngerti kan punya cuman temen. Teman-teman deket tuh. tapi- FNK Cupen tuh. Karena tidak ada hubungan spesial di antara mereka. Kami cuma teman, tegas Asnawi dalam siaran live-nya. Sementara itu, Fuji juga memberikan imbauan kepada netizen untuk tidak terus-menerus menjodohkannya dengan Asnawi. Dengan klarifikasi ini, diharapkan spekulasi mengenai hubungan mereka dapat dihentikan dan netizen dapat menghormati pernyataan mereka. Jadi, siapa sebenarnya pria yang membentak Fuji? Mungkin hanya Fuji dan pria itu yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, kejadian ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah hubungan, komunikasi adalah kunci utama. Jangan hanya berharap orang lain bisa membaca pikiran kita. Jika memang ingin sesuatu, sampaikan dengan jelas. Dan yang lebih penting, bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain sangat berpengaruh terhadap hubungan itu sendiri. Jadi, menurut kalian, apakah pria tersebut terlalu emosional atau justru Fuji yang kurang peka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.